Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan dan kemampuan untuk tetap mengikuti kegiatan perkuliahan online ya, dengan pembahasan materi artikel jurnal ilmiah. Dan tidak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang artikel jurnal ilmiah yang mana kita sudah pernah membahas tentang abstrak ya. Jadi di sini artikel ya, syaratnya artikel Anda harus sudah bisa membuat abstrak dari laporan penelitian. Karena di dalam artikel itu syaratnya harus ada abstrak, atau di dalam artikel itu komponennya ada abstrak dan ada isi ya. Dan untuk membuat abstrak sudah pernah saya sampaikan, Anda harus sudah selesai membuat laporan penelitian ya. Namanya laporan penelitian itu ada dua macam ya, penelitian lapangan dan penelitian teoritis. Kalau yang lapangan tentunya Anda melakukan penelitian secara langsung, mengikuti, mengamati kegiatan proses yang ada di lapangan ya. Jadi Anda terjun langsung di lapangan itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi mengambil data langsung pada lapangan yang Anda jadikan objek penelitian di situ. Kalau penelitian teoritis, tentunya Anda hanya cukup mengumpulkan beberapa sumber saja, mengumpulkan beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian itu. Jadi referensi di situ sebagai bahan kajian, sebagai bahan pembahasan Anda di dalam penelitian teoritis. Jadi tidak langsung mengamati langsung, observasi langsung pada objek yang diteliti. Contohnya Anda tidak mengamati langsung pada kegiatan yang ada di lapangan seperti itu. Itu yang penelitian teoritis ya. Nah, di sini untuk membahas tentang artikel, maka Anda harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan artikel jurnal ilmiah atau artikel ilmiah ya. Pertama, kita bahas tentang artikel ilmiah ya. Ada beberapa sumber yang menyatakan yang menyampaikan pengertian artikel ilmiah ya. Yang pertama dari KBBI. Dilihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu menyampaikan bahwa artikel adalah karya tulis lengkap ya. Jadi intinya karya tulis lengkap, intinya berarti cakupannya luas, namanya lengkap ya. Karya tulis lengkap. Lengkap. Misalnya ada laporan sebuah berita, ada isi dalam majalah, surat kabar dan lain-lain. Tentunya mungkin Anda sudah sering atau pernah Anda membaca surat kabar, membaca koran, di situ ada artikel ya. Biasanya di atas itu ada tulisan artikelnya. Itu yang dimaksud dengan KBBI. Nah, kalau menurut istilah ya, pengertian artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ya, atau buku yang buku kumpulan artikel yang ditulis dengan dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan ya. Berarti di sini yang dimaksud dengan istilah di situ karya tulis yang dikumpulkan. Jadi ada beberapa karya tulis yang dikumpulkan nanti diterbitkan menjadi jurnal, maka di situ disebut dengan artikel. Nah, di dalam penulisan artikel di sini yang dijelaskan dalam istilah itu ada buku pedomannya, ada tata caranya, atau ada di sini namanya sistematika penulisannya ya. Ada sistematika penulisannya, ada pedomannya, buku pedomannya secara ilmiah ya, yang telah ditetapkan, disepakati. Nah, yang telah ditetapkan atau disepakati di sini
namanya sistematika penulisan atau pedoman penulisan karya ilmiah, kaitannya dengan artikel ilmiah ini ada dua macam. Yang pertama, pedoman secara universal. Universal berarti artinya sama, menyeluruh. Ya, artinya menyeluruh. Berarti di situ semua daerah baik di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain itu aturannya sama. Di dalam artikel pasti ada abstrak dan ada isi. Itu aturan bakunya seperti itu. Ada isi dan kemudian dalam daftar pustaka ya. Di dalam isi itu biasanya kalau berupa penelitian teoritis ya, penelitian teoritis di artikel ya, diambil dari penelitian teoritis atau penelitian pustaka. Sistematika penulisannya yang pertama secara umum universal ya. Pertama itu harus ada abstrak, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia dulu nanti ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Dan sifatnya ini nasional ya. Terus bagian isi itu ada tiga macam, ada tiga bagian. Bagian isi yang pertama itu biasanya tentang pendahuluan. Yang kedua tentang pembahasan. Kalau di dalam makalah itu bab 2 ya. Setelah ini ada penutup. Ini adanya di bab 3, kesimpulan. Ada juga dilengkapi dengan daftar pustaka. Ya, di situ. Itu kalau yang diambil artikel yang diambil dari makalah. Tapi kalau artikel yang diambil dari skripsi, tesis atau disertasi atau penelitian lapangan, maka di yang bagian depan itu sama, ada abstrak, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Terus di sini yang bagian isi itu biasanya ada kurang lebih ada 4, ada pendahuluan biasanya identik dengan bab 1, ada ini metode penelitiannya seperti apa, ambil yang simpel-simpel saja nantinya, ambil yang poin-poinnya saja, setelah itu hasil dan pembahasannya seperti apa, setelah itu kesimpulan atau penutupnya kalau tidak salah itu ada di bab 5 ya. Setelah itu dilengkapi dengan daftar pustaka itu ya. Jadi ada pedoman itu secara universalnya, aturan atau tata cara ilmiah atau pedoman secara universal, secara umum seperti itu. Tapi ada yang selingkung, namanya selingkung ini per instansi atau per lembaga yang menerbitkan artikel menjadi jurnal. Kalau jurnal itu kan sudah ada ISSN-nya, sudah ada nomor standar nasionalnya, standar nasional, ada kodenya, ada nomornya ya. Lah, di situ kalau yang gaya selingkung itu biasanya ada penulisan rata kiri rata kanan, ada yang pakai footnote, ada yang pakai kutipan, macam-macam. Jadi sesuai dengan penerbit, sesuai dengan lembaga yang mau menerbitkan, terserah mau pakai footnote, mau pakai kutipan, terserah. Dan footnote-nya ada macam-macam juga ya di situ ya. Ada yang seperti tulisan seperti ini footnote, ada yang seperti tulisan kutipan, ada juga yang seperti biasanya 1, 2, 3 di bawahnya langsung tulisan. Itu ada macamnya, tinggal Anda office-nya di situ, tinggal setting ya. Biasanya pakai Mendeley, pakai aplikasi contohnya Mendeley ya di situ. Tuh. Terus saya lanjutkan lagi artikel ilmiah ya yang kita bahas secara pembahasan kita ya, atau pengertian dari artikel ilmiah, kesimpulan dari materi dari pengertian yang di atas ya, sesuai dengan pembahasan yang kita bahas di sini, berarti merupakan tulisan ilmiah dari laporan hasil penelitian. Jadi pengertian artikel ilmiah itu tulisan ilmiah dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali, makanya saya warna merah ya, yang ditulis kembali oleh para penulisnya untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi. Dipublikasikan artinya artikel yang dipublikasikan itu disebut dengan jurnal di sini karena sudah ada ISSN-nya, ada nomor standar nasionalnya di situ ya. Nah, di sini jadi kalau Anda mau buat artikel jurnal ilmiah, syaratnya yang pertama Anda harus sudah selesai membuat abstrak ya. Namun di situ penulisan abstrak yang ada di laporan skripsi, tesis atau disertasi, formatnya ada perbedaan sedikit, ada pergeseran format ya. Kalau susunannya tulisannya mungkin kalimatnya, paragrafnya tetap sama, cuma formatnya ada perbedaan sedikit ya gitu.
Jadi Anda harus buat abstraknya dulu, setelah itu kalau sudah buat abstrak, untuk buat abstrak Anda laporan penelitian harus sudah selesai ya. Baik di situ penelitian teoritis maupun penelitian lapangan. Teoritis itu contohnya seperti makalah. Berarti Anda buat makalah sudah selesai. Baru Anda nanti ringkas atau buat abstrak ya. Setelah itu abstrak nanti dimasukkan ke dalam artikel jurnal ilmiah ya di situ. Jadi yang menulis artikel ilmiah ini hendaknya dan memang seharusnya orang yang melakukan penelitian, yang membuat laporan penelitian di situ ya. Jadi kalau misalkan saya membuat skripsi, membuat tesis atau membuat disertasi, maka nanti saya jadikan artikel, dari artikel itu nanti saya terbitkan menjadi jurnal di situ, dipublikasikan ya. Di situ. Kalau sifatnya masih nasional ya, publikasi masih nasional, maka abstrak itu cukup abstrak ya, pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau ada di lembaga yang langsung pakai bahasa Inggrisnya tok, setelah itu isi pakai bahasa Indonesia. Itu kalau yang nasional. Tapi kalau yang internasional itu bahasanya sudah pakai bahasa Inggris semua ya, tidak memandang abstrak, pokoknya semuanya harus pakai bahasa Inggris ya. Kecuali nama Anda tetap ya, nama Anda tidak mungkin berubah. Misalkan Fajri tidak mungkin Fajris gitu ya, tidak mungkin ya. Jadi tetap ya. Cuma di dalam pembahasan mungkin kalimat paragraf itu menggunakan bahasa Inggris kalau yang internasional. Contohnya diterbitkan di Scopus ya di situ. Saya lanjutkan kembali. Macam-macam artikel ya. Ada artikel penelitian, ada artikel non penelitian. Ya. Artikel penelitian ini yang kita bahas ya. Artikel penelitian artinya artikel yang ditulis dengan melewati proses penelitian sebelumnya, baik itu penelitian lapangan ataupun penelitian pustaka. Ya. Jadi penelitian lapangan yang kita bahas di sini adalah tentang artikel penelitian, bukan artikel non penelitian. Apa artikel non penelitian? Artikel non penelitian di situ artikel yang tidak melakukan penelitian, baik secara lapangan, penelitian lapangan ataupun penelitian lapangan, penelitian teoritis ya. Contohnya apa? Anda pernah saya jelaskan barusan ya. Anda mungkin pernah menemukan ada tulisan artikel di dalam makalah, di dalam majalah atau di surat kabar, ada tulisan artikel di situ. Ya, itu yang dimaksud, bukan non penelitian, artikel non penelitian maksudnya ya. Makanya di sini saya jelaskan kembali. Artikel non penelitian adalah kebalikannya dari artikel penelitian, yaitu artinya artikel ditulis tanpa melalui proses penelitian terlebih dahulu. Artikel non penelitian ini biasanya bersifat subjektif. Jadi subjektif berdasarkan kita sendiri. Jadi pemahaman kita, pakai kata-kata kita sendiri, pakai bahasa kita sendiri, bahasa santai ya. Bahasanya santai, tidak berupa bahasa formal ya. Jadi boleh pakai ada kata-kata puisi dan lain-lain, ada puitisnya, silahkan. Itu karena non penelitian. Ya kita bahas artikel penelitian ya di situ ya. Untuk selanjutnya saya akan bahas tentang slide berikutnya ya. Nah, di sini macam-macam artikel ya. Dilihat dari isi pembahasannya itu kurang lebih ada 4 ya. Mungkin kalau Anda punya buku tentang artikel jurnal ilmiah atau yang lainnya ya, mungkin ada yang lebih dari ini ya, atau bisa juga kurang ya. Yang pertama ada artikel sejarah, ada juga artikel petualangan, ada juga artikel argumentasi, ada juga artikel hasil penelitian. Lah, yang saya bahas untuk pembahasan saya itu artikel hasil penelitian. Jadi saya fokuskan pada nomor 4 ya. Jadi yang nomor 4 ini yang ada di dalam pembahasan kita ya, di situ. Jadi untuk yang dari saya ya, artikel dilihat dari pokok pembahasannya itu ada 4 ya. Artikel sejarah, petualangan, argumentasi, dan artikel hasil penelitian. Jadi yang saya bahas, saya tekankan kembali buat Anda semua, untuk pembahasan saya ini khusus artikel hasil penelitian. Boleh penelitian lapangan ataupun penelitian teoritis ya di situ ya. Untuk selanjutnya ya,
sistematika penulisan artikel ya. Sistematika penulisan artikel jurnal ilmiah ya. Di sini yang pertama saya ambil dari sistematika penulisan artikel penelitian lapangan. Jadi secara umum seperti ini penulisannya. Yang pertama itu ada abstrak ya. Ada abstrak bahasa Indonesia, ada abstrak bahasa Inggris, dan di situ tidak ada halaman ya. Kalau misalkan ada buat skripsi, tesis atau disertasi, ada bagian abstrak, ada bagian isi ya, dan ada daftar rujukan ya. Bagian awal yaitu bagian abstrak itu tidak ada halaman ya, tidak ada halamannya. Terus penulisannya itu sama dengan yang pernah Anda pelajari, yang pernah saya jelaskan tentang abstrak, cuma penulisannya yang berbeda, strukturnya berbeda ya, seperti ini. Cuma di situ strukturnya Anda harus mengikuti dari lembaga mana atau instansi mana yang Anda ikuti untuk menerbitkan artikelnya. Jadi kalau berbeda instansi, berbeda lembaga yang mau menerbitkan, kadang-kadang berbeda strukturnya. Jadi susunannya agak berbeda ya. Coba saya contohkan di sini sebentar. Nah, ini contoh abstrak yang ada di dalam artikel jurnal ilmiah. Lah, kebetulan di sini yang saya ikuti itu yang versinya Universitas Negeri Malang di kampus saya dulu. Waktu saya membuat tesis, saya membuat artikel jurnal ilmiah dan di situ ada abstrak. Nah, abstraknya di sini susunannya yang paling atas itu tulisannya artikel ya. Setelah artikel ada judul. Jadi berbeda dengan yang sudah saya jelaskan yang pertama, penulisan abstrak ya. Kalau abstrak yang di situ masih berada di dalam tesis atau berada di dalam laporan, itu yang bagian atas adalah abstrak, itu bagian kepala. Kalau di sini langsung judul. Jadi judulnya langsung Anda copy paste. Yang pertama tulis abstrak di atas, tengah, rata tengah ya. Setelah itu judulnya apa? Setelah itu identitas penulis ya. Abstraknya di sini identitas penulis. Jadi identitasnya siapa? Yang menulis. Jadi yang menulis misalkan mahasiswa A ya, nama A. Terus kalau di situ Anda kebetulan bimbingan skripsi, tesis atau disertasi, kan biasanya ada 2 pembimbing atau ada 3 pembimbing. Maka semua pembimbing ditulis tanpa mencantumkan gelar. Jadi misalkan saya sendiri yang menulis, Zainul Fajri, pembimbing pertama Prof. Sudarmiatin, cuma di situ tidak ditulis gelarnya, langsung Sudarmiatin. Dr. Munzil di sini, tapi di situ ditulis langsung Munzil, tidak ada gelar, tanpa gelar. Jadi nama penulis pertama sebagai mahasiswa yang menulis, setelah itu dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 dicantumkan di situ. Atau kalau Anda menulis sendirian, langsung ditulis sendiri, ditulis atas nama Anda sendiri, cukup Zainul Fajri misalkan di situ. Setelah itu dilengkapi dengan kampus Anda ya. Di mana Anda kuliah, di mana Anda menyelesaikan studinya, di mana Anda melaksanakan tugas di situ. Kalau misalkan Anda Universitas Negeri Malang, maka langsung saya tulis Universitas Negeri Malang, meskipun nanti artikel ini saya terbitkan di kampus yang lainnya misalkan saya ambilkan diterbitkan di kampus Jember. Meskipun saya menerbitkan di Jember, tapi tetap saya tulis Universitas Negeri Malang, karena itu identitas atau alamat si penulis atau alamat saya sebagai mahasiswa Universitas Negeri Malang. Setelah itu dilengkapi dengan email ya. Emailnya yang pertama ditulis nama penulis mahasiswa. Misalkan saya sebagai mahasiswa Zainul Fajri, saya menyelesaikan tesis, maka saya tulis alfajri02@gmail.com gitu. Terus yang kedua bisa dilanjutkan dengan email dosen pembimbing 1 dan email dosen pembimbing 2, boleh. Tidak mencantumkan pun tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma kalau misalkan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 disuruh mencantumkan emailnya, maka silahkan dicantumkan seperti itu ya. Jadi yang pertama itu tulisan abstrak, setelah itu judul, setelah itu identitas. Identitas itu nama, lembaga, setelah itu ada email. Email ini kalau Anda menggunakan email jangan sampai ganti-ganti email ya. Kalau bisa usahakan ini tetap
emailnya yang konsisten, tidak berubah yang ini. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan Al-Fajri 002 sampai kapanpun Anda tetap gunakan ini, biar Anda nanti semua karya ilmiah Anda itu terekam. Jadi mungkin dari S1, S2, S3, atau Anda jadi dosen, atau jadi peneliti, atau jadi praktisi, Anda menggunakan satu email, maka semua hasil penelitian Anda itu akan terekam. Hanya masuk di Google Scholar ya. Di situ. Terus penulisan abstrak ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau yang kemarin yang saya jelaskan di situ penulisan abstrak berbentuk paragraf, tapi kalau di sini tidak berbentuk paragraf lagi. Ini versi yang di Malang, namanya gaya selingkung. Maka esensi di situ langsung ditarik ke atas, ditarik abstrak, titik 2 langsung ditarik ke atas, rata kiri, rata kanan, dan fontnya menggunakan 10. Ya. Fontnya menggunakan 10. Ini yang di versi Universitas Negeri Malang ya. Terus kata kunci ada di bawah. Kalau yang pertama yang saya jelaskan di situ yang ada di laporan skripsi tesis atau disertasi abstraknya, di dalam abstrak ada kata kunci. Kata kunci ada di atasnya paragraf. Tapi kalau yang di sini masuk di dalam ranah artikel jurnal ilmiah, tulisan kata kunci itu ada di bawah. Dan penulisan abstrak di situ tidak berbentuk paragraf, tidak berbentuk paragraf, tapi langsung jadi satu paragraf dengan rata kiri, rata kanan, dan fontnya menggunakan 10. Penulisan abstrak di sini menggunakan font 10. Semuanya di sini menggunakan font 10. Tapi lihat dulu nanti kalau Anda mau buat artikel jurnal ilmiah, lihat dulu penerbitnya atau yang mau menerbitkan itu lembaga mana atau instansi mana. Setelah itu biasanya Anda perhatikan template-nya. Lihat di template di situ. Biasanya ada aturannya. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya selingkungnya. Tapi kalau gaya aturan selingkung ya, kalau aturan universalnya itu sama, ada abstrak, ada isi, semuanya sama. Cuma di sini ada perbedaan sedikit ya. Kalau ini yang versi Universitas Negeri Malang. Nah, di sini ada juga versi penulisan abstrak versinya Universitas Nurul Jadid ya. Di sini. Ini penulisan abstrak di sini langsung di atas itu tanpa menggunakan tulisan abstrak, langsung judul. Bahan ajar tematik dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Setelah itu nama penulis, identitas penulis, dan alamat. Nah, di atas itu judul, tinggal Anda copy paste. Setelah itu nama, identitas penulis, pakai footnote biasanya di situ ya. Karena memang ada sistematika atau penulisan selingkung di Nurul Jadid. Tentunya mungkin berbeda dengan kampus yang lainnya ya, tapi tidak merubah secara aturan universalnya di situ ya. Zainul Fajri langsung spasi Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo, malah lengkap dengan kabupatennya ya. Nama kampus, nama kecamatan, dan kabupaten. Ini yang dimaksud dengan gaya selingkung. Tetap menunjukkan identitas atau alamat dari si penulis. Setelah itu email ya. Emailnya saya menggunakan tetap alfajri02@gmail.com. Nah, penulisan abstrak di sini di Nurul Jadid yang saya ikuti, gaya selingkungnya di situ langsung pakai bahasa Inggris. Kebetulan di sini abstraknya langsung pakai bahasa Inggris. Dan penulisan abstrak kalau yang di Malang yang barusan saya bandingkan dengan Universitas Negeri Malang, itu abstrak ada titik 2 langsung ditarik ke atas. Tapi di sini tidak, abstrak tanpa titik 2 di bawah. Jadi langsung di bawah. Itu kurikulum ya 2013 ya. Di situ. Itu bentuknya. Jadi bentuknya berupa satu paragraf. Awalnya di sini ada 3 paragraf ya. Ada 3 paragraf. Tapi di sini abstrak yang ada di dalam artikel jurnal ilmiah itu sudah mengalami perubahan penulisan. Ya, ada perubahan penulisan. Jadi fontnya sudah menggunakan 10 dan tidak menggunakan paragraf di dalam abstrak. Tulisan abstrak ini kan biasanya paragraf. Di sini tidak menggunakan paragraf ya. Tidak menggunakan paragraf lagi, jadi langsung ditarik ya, backspace ya, di situ langsung ditarik. Setelah itu kata kunci tetap di bawah ya. Kebetulan di sini abstraknya pakai bahasa Inggris, maka saya cetak miring, saya klik miring ya, ini di situ. Dan itu biasanya ada gaya selingkung seperti identitas, nama, dan nama kampus. Itu kadang-kadang ada yang menggunakan ketik miring, ada yang tegak. Itu aturan sesuai dengan aturan yang mau menerbitkan, kampus mana atau instansi atau lembaga mana. Itu contohnya abstrak yang dari Universitas Nurul Jadid ya. Saya kembalikan lagi
Nah, di sini. Setelah itu, setelah abstrak, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya. Entah nanti pakai bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, tidak mungkin hanya menggunakan bahasa Indonesia. Biasanya umumnya itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Atau paling tidak menggunakan bahasa Inggris abstraknya. Setelah itu bagian isi. Nah, bagian isi kebetulan di sini ada skripsi, tes dan disertasi yang digunakan yang dijadikan artikel jurnal ilmiah. Di dalam artikel jurnal ilmiah itu kan terdiri dari beberapa bab ya. Misalkan skripsi, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, kajian teoritis atau kajian pustaka, bab 3 itu metode penelitian, bab 4 itu hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Lah, kalau di sini bab 4 membahas hasil dan pembahasan, maka sampai bab 5. Tapi ada beberapa kampus yang membahas di sini bab 4 itu hasil, bab 5 pembahasan, bab 6 baru penutup. Gitu ya. Jadi itu ada gaya atau aturan selingkung ya. Boleh seperti itu, tapi asalkan jangan sampai merubah pembahasan dulu baru hasil. Atau metode di bab 4, pembahasan di bab 3. Tidak merubah di situ. Jadi aturannya tetap sama, cuma ada sistematika penulisan selingkungnya di situ. Namun yang selingkung itu tidak merubah aturan awal, aturan yang pertama atau aturan universalnya. Nah, apa saja isinya di dalam isi daftar isi bagian isi? Biasanya di situ langsung berupa paragraf, tidak berupa misalkan bab 1, ini bab 2, tidak seperti itu. Langsung di awal halaman ya. Awal halaman itu tertulis ada yang menggunakan kata pendahuluan dulu, ada yang tidak. Jadi kalau tidak menggunakan kata pendahuluan langsung isinya latar belakang itu apa. Jadi kalau misalkan latar belakang di skripsi Anda mungkin ada 10 halaman, mungkin dimasukkan di artikel di sini bisa maksimal 2 halaman. Karena apa? Artikel ini kadang-kadang kita dibatasi ya. Terbatas biasanya. Jadi artikel ada aturan selingkung, aturan kampus yang mau menerbitkan di situ biasanya diberlakukan aturan pedomannya artikel itu maksimal misalkan 20 halaman, ada yang maksimal 10 halaman, ada yang minimal 6 halaman dan lain-lain. Ikuti kampus yang mau menerbitkan atau lembaga yang mau menerbitkan. Ya, jadi di situ pertama saya tekankan kembali itu ada pendahuluan. Anda tinggal copy paste latar belakang. Silahkan semuanya tidak apa-apa. Kalau misalkan cuma 2 halaman atau 1 halaman, copy paste tidak apa-apa semuanya. Setelah itu lengkapi dengan rumusan masalah atau tujuan. Boleh pakai rumusan masalah, boleh pakai tujuan. Pilih salah satu ya. Biar lebih efisien. Karena apa? Rumusan masalah itu sejalan atau sejajar dengan tujuan. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka tujuannya juga ada 3. Maka cukup pakai salah satu saja biar lebih efisien ya. Setelah itu bab paragraf selanjutnya bisa ditulis metode penelitian. Jadi di awal mungkin ditulis pendahuluan, baru isinya apa? Anda copy paste latar belakang, terus rumusan masalahnya apa? Setelah itu di bawahnya lagi Anda tulis misalkan metode penelitian. Di atas kadang-kadang ada tidak menggunakan pendahuluan, langsung isinya latar belakang apa, tujuan atau rumusan masalahnya apa. Setelah itu metode penelitian yang ditulis. Ini tidak rata kiri rata kanan, tidak pas di tengah, maksudnya di kiri ya, di kiri seperti tulisan biasa. Nanti saya kasih contoh, saya upload contoh artikel yang dari saya ya, artikel jurnal ilmiah yang sudah saya terbitkan baik di Nurul Jadid ataupun di kampus yang lainnya, terutama di Universitas Negeri Malang ya. Jadi setelah itu pendahuluan kadang-kadang tidak ditulis, isinya apa, latar belakang, rumusan masalah ditulis. Setelah itu metode penelitian itu ambil di bab 3, ambil inti-intinya saja. Karena di sini kadang-kadang dibatasi, misalkan di tempat saya maksimal 12 halaman. Jadi harus saya ringkas lagi, ambil poin-poinnya. Misalkan jenis penelitian ini termasuk penelitian A. Dan metode penelitian ini menggunakan ini. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Terus analisis datanya menggunakan ini. Selesai. Jadi ambil inti-intinya saja, ya. Setelah itu hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan Anda lihat di bab 4. Kalau misalkan di situ bab 4 hasil dan pembahasan, tapi kalau misalkan di situ pembahasan di bab 5, maka nanti hasil dan pembahasan hasilnya di bab 4, pembahasannya di bab 5 Anda ringkas taruh di bawahnya hasil dan pembahasan gitu. Ambil inti-intinya saja, jangan ditulis semua. Kalau ditulis semua kadang-kadang bab 4 hasil dan pembahasan ini lebih dari 20 halaman. Sedangkan
Di dalam artikel kadang-kadang ada yang membatasi 12 halaman. Itu, ambil inti-intinya saja. Sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian Anda. Biar sinkron antara rumusan masalah, pembahasan, nanti kesimpulan. Nah, makanya di sini ada setelah hasil dan pembahasannya seperti apa, misalkan 70% siswa tuntas atau tidak tuntas, atau 70% konsumen banyak yang puas atau tidak puas, maka setelah itu penutup. Di dalam penutup itu, di situ silakan Anda ambil kesimpulan saja. Anda copy paste tidak apa, semuanya di dalam kesimpulan. Di dalam kesimpulan Anda copy paste, sudah. Saran boleh dicantumkan, boleh tidak. Kalau menurut saya cukup kesimpulan saja. Setelah itu daftar rujukan atau daftar referensi atau daftar pustaka. Nah, daftar pustaka di sini jangan Anda langsung copy paste semua dari skripsi Anda atau dari tesis atau dari disertasi Anda. Kenapa? Karena di dalam artikel itu diambil yang poin-poinnya saja, diambil inti-intinya saja, sehingga banyak yang tidak tercover, banyak yang tidak disebutkan dalam artikel tapi ada di dalam laporan. Kalau di laporan betul, karena memang pembahasannya banyak, tentunya sumbernya juga banyak. Di dalam artikel itu terbatas. Karena kalau terbatas, maka daftar pustaka juga akan terbatas. Maka tinggal Anda copy paste yang ada di laporan, Anda copy paste, Anda cek lagi. Mana yang tidak disebutkan, maka Anda tinggal delete. Tinggal Anda hapus. Kalau yang disebutkan, tidak usah dihapus. Jadi kalau misalkan di dalam laporan ada 50 sumber, ada 50 daftar pustaka, tapi kalau di dalam artikel jurnal ilmiah itu terbatas. Misalkan ada 20, ada 15 sumber. Dari 50 menjadi 15. Boleh-boleh saja. Karena apa? Pembahasan yang disebutkan, sumber yang ada di dalam artikel itu lebih sedikit daripada yang di laporan. Seperti itu ya. Ini yang ada di skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, kalau sistematika penulisan yang ada di penelitian teoritis atau penelitian non lapangan ya, contohnya maka seperti ini. Sama untuk bagian depan, bagian halaman depan itu ada abstrak bahasa Indonesia, ada abstrak bahasa Inggris. Yang jelas kuncinya yang pertama laporan atau makalah Anda sudah selesai, baru nanti dibuat abstrak. Nah, abstrak di situ yang Anda sudah buat nanti disesuaikan dengan di dalam penulisan artikel. Di dalam penulisan artikel sudah saya sebutkan tadi, itu tidak berupa paragraf, fontnya ya, jadi fontnya itu menggunakan 10 ya, sudah saya contohkan tadi ya penulisan abstrak di situ. Nah, di bagian isi atau halaman isi ini sama dengan yang tadi, halaman isi atau bagian halaman ini sudah dikasih nomor halaman ya, sama dengan yang di sini. Di sini. Makanya di sini saya kasih warna merah ya. Di sini. Ini saya bloknya warna merah. Dikasih nomor halaman. Cuma yang ngasih nomor halaman biasanya lembaga yang menerbitkan. Karena kalau Anda yang ngasih nomor biasanya urut dari nomor 1 sampai halaman sekian, halaman 1 sampai halaman sekian. Tapi kalau di lembaga yang menerbitkan, karena di situ kumpulan beberapa artikel yang diterbitkan menjadi jurnal, maka kalau kumpulan belum tentu nomor kita itu nomor yang awal, halaman awal. Bisa-bisa nanti halaman mulai 250 sampai sekian, bisa seperti itu ya. Hanya di sini saya kembali lagi ke makalah ya, atau penelitian non lapangan atau penelitian teoritis ya, penelitian teoritis atau penelitian non penelitian lapangan. Maaf, ini tulisannya yang betul. Ya sudah, sama aja. Penelitian non penelitian lapangan. Maksudnya di sini penelitian teoritis, ya. Abstraknya tidak ada masalah. Terus bagian halaman atau bagian isi itu cuma ada 3 paragraf yang disebutkan di dalam abstrak. Maka kalau di dalam abstrak ada 3 paragraf, berarti di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama boleh ditulis itu dimulai dari pinggir ya. Jadi halaman pendahuluan bukan di tengah ya, bukan di tengah, tapi langsung di pinggir. Pendahuluan, baru di bawahnya paragraf. Anda copy paste latar belakang. Setelah itu pakai rumusan masalah atau pilih tujuan. Sama saja dengan yang tadi. Ya, rumusan masalah atau tujuan. Ya. Pendahuluan. Di bagian pendahuluan bab 1. Anda tinggal copy paste mungkin di sini karena makalah Anda mungkin maksimal ada 15 halaman, silahkan copy paste. Tapi Anda lihat dulu, Anda mau menerbitkan di mana artikel Anda. Kalau di situ syaratnya, persyaratan artikel yang mau diterbitkan minimal
5 halaman maksimal tidak terbatas, silahkan copy paste semua. Tapi kalau misalkan maksimal 10 halaman sedangkan makalah Anda itu lebih dari 10 halaman, maka diringkas lagi di situ ya. Jadi bagian pendahuluan di sini Anda mungkin kalau misalkan ada 2 halaman pendahuluan latar belakang, yang di latar belakang ada 2 halaman, silakan copy paste semua. Setelah itu lengkapi dengan rumusan masalah atau tujuan, silakan dipilih. Setelah itu pembahasan Anda ambil di bab 2. Di dalam makalah Anda copy paste semuanya, adalah apa? Di bab 3, di paragraf 3, tadi pendahuluan boleh ditulis, boleh tidak. Langsung isinya latar belakang dan rumusan masalah. Setelah itu pembahasan itu ditulis. Pembahasan, nanti contohnya saya kirim ya. Pembahasan, terus isinya apa? Anda copy paste dari bab 2. Setelah itu bagian tulis penutup di bawahnya ya. Penutup di bawahnya lagi isinya tentang pilih kesimpulan saja. Tapi kalau Anda mau mencantumkan saran, tidak apa-apa juga. Anda copy paste kesimpulan dan saran di bab 3. Setelah itu daftar rujukan atau daftar pustaka. Silahkan kalau misalkan di template atau di lembaga yang mau menerbitkan artikel jurnal ilmiah Anda itu pakai daftar pustaka, maka Anda tulis daftar pustaka, bukan di tengah ya, tapi tetap di pinggir tulisannya. Pendahuluan, kalau misalkan pakai pendahuluan, pembahasan, penutup, daftar pustaka tetap di pinggir, di bawahnya langsung isinya tentang daftar rujukan atau daftar pustaka. Sesuaikan dengan yang disebutkan di atas. Kalau misalkan daftar pustaka Anda copy paste daftar pustakanya ada 20 tapi di atas tidak disebutkan, maka jangan Anda tulis, silakan Anda hapus. Di daftar pustaka ada 10, itu yang disebutkan semua yang ada di dalam pembahasan di atas ya. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih ya. Kalau di atas di dalam pembahasan di situ pendahuluan pembahasan penutup itu tidak menyebutkan sumber, maka daftar pustaka jangan ada yang menyebutkan. Tapi kalau di sini ada 5 sumber, maka daftar pustakanya juga ada 5 ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Ini contoh-contohnya abstrak versi Universitas Negeri Malang ya, di dalam artikel jurnal ilmiah. Jadi abstrak di dalam artikel. Ini contohnya abstrak awalnya di dalam ini masih belum masuk ke dalam artikel jurnal ilmiah, tapi di sini masih di dalam laporan penelitian, berarti ada di dalam tesis saya. Jadi abstraknya bentuk paragraf. Kata kuncinya ada di abstrak bagian kepala, kata kunci baru isi. Tapi kalau di dalam artikel jurnal ilmiah sudah berbeda posisinya. Kata kunci ada di bawah. Ya ini contohnya. Ini bahasa Inggris ya. Ini abstrak yang saya contohkan tadi di dalam artikel jurnal ilmiah, tapi abstrak non penelitian lapangan atau abstrak penelitian teoritis atau makalah ya. Ini versinya Universitas Nurul Jadid, abstraknya seperti ini ya. Ini contoh daftar rujukan atau daftar pustaka ya. Jadi penulisan daftar pustaka sudah pernah saya sampaikan, sudah pernah kita bahas tentang referensi. Jadi nama penulis, tahun. Nah ini kalau misalkan pakai aplikasi saya tidak bisa komentar ya. Tapi kalau pakai manual, nama penulis, tahun, judul, terus tempat penerbit, nama penerbit ya. Itu. Biasanya aturannya menggunakan satu spasi. Setiap spasi dari misalkan Abidin dari PT Revika Adi Taman ya, di situ enter satu kali, enter lagi baru tulis Amarin. Enter satu kali, enter lagi tulis Amin. Setelah itu dan selanjutnya. Jadi jaraknya antara sumber 1 ke sumber 2 itu 2 spasi ya. Tapi kalau dalam satu sumber itu menggunakan 1 spasi situ ya. Itu aturan penulisan daftar rujukan. Jadi kebalikannya dari penulisan paragraf. Kalau paragraf itu kan masuk duluan, baru nanti lebih dari satu baris itu keluar. Tapi kalau daftar pustaka di pinggir duluan, baru kalau lebih dari 1 baris itu agak masuk ya. Contohnya seperti ini. Ini juga versi yang ada di Nurul Jadid ya. Ini kebetulan saya pakai aplikasi Mendeley. Jadi tidak ada yang jelas di sini pakai 1 spasi, dan dari Abidin sampai Baharun itu tidak ada spasinya, langsung 1 spasi semuanya total gitu ya. Karena saya pakai kebetulan di sini pakai aplikasi yaitu otomatis Mendeley ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin pembahasan perlu kita diskusikan kembali ya, biar lebih jelas pembahasan
seperti apa, atau mungkin masih ada kendala ya. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang salah, saya menyadari, saya sebagai manusia biasa, nantinya saya akan perbaiki kembali. Tapi kalau misalkan sudah benar, berarti itu hidayah dari Allah ya. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.